لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di dalam sebuah hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar kita dapat menjalankan ibadah shiyam, ibadah puasa sebulan penuh. Dan kali ini kita berada di awal bulan Syawal 1446 Hijriah. Ingatlah, sebagaimana para ulama di masa silam seringkali berkata, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Karena memang bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, sehingga sampai ulama seperti Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan kesulitan untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan tersebut, sungguh ia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Maka dari itulah, mari kita sama-sama terus berdoa kepada Allah, semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga amalan kita yang penuh dengan kekurangan tetap mendapatkan balasan terbaik dan terbanyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah juga mengampuni kesalahan kita dan setiap kelalaian kita selama kita beramal di bulan Ramadan. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walillahil hamd, wa ajallallahu akbar ala ma hadana. Kemudian tak lupa kita sampaikan ucapan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan juga kepada keluarganya,
dan juga kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta kepada Allah keistiqomahan. Itulah yang kita sering minta di dalam salat kita, minimal 17 kali di dalam sehari lewat doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini pertanda kita butuh untuk terus istiqamah, artinya terus berada dalam jalur yang benar, tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah mengakhiri bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lantas apa keistimewaan daripada keistiqomahan kepada Allah selepas bulan Ramadan? Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya beberapa perkataan ulama. Ibnul Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah melewati ahli ibadah yang lainnya. Kemudian ia berkata, apa yang terjadi kepadamu? Dijawablah, aku begitu takjub kepada si fulan yang ia bersungguh-sungguh dan rajin beribadah kepada Allah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Kemudian Wahab bin Munabbih berkata, tidak perlu takjub kepada orang yang meninggalkan dunianya, sungguh aku lebih takjub kepada orang yang bisa istiqomah. Orang yang bisa istiqomah adalah orang yang senantiasa terus menerus di dalam ibadah kepada Allah, dan itu lebih baik daripada orang-orang yang memperbanyak ibadah. Ingatlah, bisa terus istiqamah itulah karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa annal karamata luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah seorang wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bisa terus menerus atau istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar walillahil hamd. Wa ajallallahu akbar ala ma hadana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah selepas kita melaksanakan atau setelah kita keluar dari bulan Ramadan? Setidaknya ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan, yang insya Allah kita akan jelaskan dan sebutkan pada pertemuan kali ini, dan semoga kiat-kiat ini bisa kita laksanakan dan Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, tentunya kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa agar Allah berikan kita keistiqomahan, karena hati kita mudah berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang sering Nabi SAW sampaikan adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang dianjurkan atau yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah engkau jadikan kami orang yang condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami, sesungguhnya engkau maha memberi karunia. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau seringkali berdoa menggunakan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun
illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan di dalam hatinya di atas iman kepadanya. Namun siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah pun akan dengan mudah untuk menyesatkannya. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian kiat yang kedua yang bisa kita lakukan, tentunya kita harus berusaha untuk menjaga keikhlasan kita di dalam beramal kepada Allah. Senantiasa ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang dilakukan secara ikhlas itulah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, aku sama sekali tidak butuh kepada sekutu di dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka akan aku tinggalkan. Aku tidak akan terima amalan mereka dan perbuatan syiriknya. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng alias istiqamah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu. Segala sesuatu yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah, maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama juga memiliki istilah lain, ma kana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang didasari dengan ikhlas karena Allah, maka akan kekal dan abadi. Ummatul Islam, kemudian kiat yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah tentunya kita terus rutin beramal walaupun sedikit. Amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun itu sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilakukan langsung banyak namun tidak kontinu. Seorang dituntut untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal kepada Allah dan tidak putus di tengah jalan, karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan hanya sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun itu sedikit. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pun ketika melakukan sebuah amalan, ia berkeinginan keras untuk mendawamkan atau merutinkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kiat yang keempat yang bisa kita lakukan adalah bermuhasabah. Kita mengoreksi diri kita sendiri. Kalau kita rajin bermuhasabah, mengoreksi diri kita sendiri, maka kita senantiasa di dalam kebaikan. Kita senantiasa akan ingin terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, hisaplah diri kalian, koreksilah diri kalian sebelum kalian itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkanlah amalan saleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat, di mana kalian harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi rahimahullah pun mengatakan, pandanglah amal kalian yang telah kalian lakukan, apakah amal saleh yang berujung selamat ataukah amalan jelek yang berujung celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian yang kelima adalah yang tidak kalah pentingnya dari kiat-kiat yang sebelumnya, yaitu tentunya kita harus memilih teman atau sahabat yang saleh. Teman bergaul amatlah penting. Itulah yang memudahkan kita untuk bisa istiqamah. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul jalisis salih wal jalisis su'i kamasalis sahibil miski wakiril haddadi la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wakirul haddadi yuhriqu badanaka aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabithatan. Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan bau wanginya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu terbakar, minimal engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang zuhud akan membuat kita ikut zuhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqamah, karena kita akan terpengaruh dengan kebaikannya hingga semangat untuk beramal. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahibun, yang namanya sahabat pasti menarik atau mempengaruhi. Ahli hikmah juga menuturkan, yuzannu bil mar'i ma yuzannu biqarinihi. Seseorang itu bisa dinilai dari orang-orang yang menjadi teman dekatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Fitri yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih
والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat yang keenam yang mungkin bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah selepas bulan Ramadan, yaitu kita melakukan puasa Syawal. Puasa sunnah Syawal yang tidak boleh kita lupakan apalagi sampai kita tinggalkan. Karena dengan melakukan puasa Syawal itu merupakan sebuah tanda diterimanya amalan-amalan puasa kita di bulan Ramadan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Memulai bulan puasa atau memulai ibadah puasa di bulan Syawal bisa kita lakukan di awal Syawal ataupun di pertengahan ataupun menjelang akhir-akhir bulan Syawal, itu diperbolehkan. Namun Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, dianjurkan untuk melakukan secara berturut-turut di awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu diperbolehkan. Seperti itu sudah dinamakan melakukan puasa Syawal sesuai yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Akhirnya di penghujung khutbah ini kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk dan taufik untuk tetap beramal saleh selepas dari bulan Ramadan. Dan semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan siyamul Ramadan dan qiyamul Ramadan, tilawatil Quran dan amalan-amalan lainnya yang kita dirikan di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan serta diberikan keistimewaan untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Marilah kita tutup khutbah Idul Fitri dengan berdoa. Semoga Allah perkenankan doa-doa kita di hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك وعساكم من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته